Apel pagi mulai laporan. Pada kesempatan hari ini kita akan menerima kembali saudara kita yang telah sekian lama beliau meninggalkan kita semuanya. Pada hari ini kita akan menerima beliau kembali, memperkenan kepada Bapak Kepala BKPSDM untuk menyematkan PIN itu Kecamatan Kloten, Sekti WPK dan juga penyerahan Batu. Kepada Pak Bambang, silakan. Masuk. Pak Bambang, silakan. Ya, karena sudah lama tidak pernah jadi pegawai negeri, pasang korpornya salah. Dari di sini sementara. Ya, nggak apa-apa. Nanti kan terbalik ya. Ya, nanti berbalik. Pak Bambang masuk ke barisan. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Kloten, ayo maju, inovasi, prestasi, boys ilakes. Terima kasih yang kami hormati Bapak Kepala BKPSDM Kota Malang, Pak Toto, yang hari ini bersilaturahmi dengan kita dan ingin berjumpa dengan kita semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktu berkumpul bersama Basden Kecamatan Kloten. Yang kedua, saya ucapkan selamat datang dan hadir kembali Mas Bambang yang sekian lama tak jumpa berkeliling dunia. Hari ini sudah kelihatan rapi, pakai seragam ya, nampak gagah ya. Terima kasih. Nanti posisi ada di Trantip ya. Hari ini sudah bertugas ngatur lalu lintas. Terima kasih. Kemudian yang saya hormati Pak Sekcam dan sahabat-sahabat lurah semuanya serta SN Kecamatan Kloten. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini kita diperkenankan bisa melaksanakan apel dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah gencarnya hujan dalam sekian hari, beberapa kejadian longsor, pohon tumbang dan sebagainya, panjenengan alhamdulillah masih diberikan kesehatan sampai detik ini. Kemudian yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih ketika dipantau, kemarin saya pantau melalui serapan, sudah terjadi pergerakan yang luar biasa di Kecamatan Kloten mulai sejak awal Januari sampai sekarang. Jadi pergerakannya begitu cepat sekali. Tolong dipertahankan Pak Lurah, Bu Lurah. Karena ini apa? Karena progresnya ini diupayakan menjelang di akhir September ya, September Oktober lah. Itu serapan kita sudah bisa maksimal. Jadi ada sedikit banyak pola perubahan yang dilakukan Pak Wali Kota untuk peningkatan kinerja kita. Dan kepada sahabat-sahabat semuanya, terutama Bapak Ibu Kasih yang membidangi tugas masing-masing kelurahan, mohon terutama untuk progres pengerjaan fisik untuk lebih berhati-hati. Juga dari DPR RI. Banyak hal yang kita dapatkan di sana. Salah satunya kehati-hatian ketika kita melaksanakan tugas. Artinya ojo macam-macam. Nah, itu seperti itu. Itu yang bisa kami sampaikan kepada hari ini, dan karena ada lanjutan dari Bapak Kepala BKPSDM, kami persilakan kepada Pak Toto. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami sejenak kita menyampaikan beberapa hal. Saya di sini dengan Inspektorat
sifatnya bukan sidang, tapi sambat presiden. Kita hanya menyampaikan beberapa pesan dari Bapak Wali Kota terkait dengan kinerja ASN. Bagaimana kita kerja, tadi disampaikan oleh Pak Camat, bahwa kita kerja tunjukkan dengan disiplin dan bisa dirasakan oleh masyarakat, karena situasi seperti ini masyarakat luar biasa. Tuntutannya, layanannya, permintaannya memang perlu ada sigap dari ASN, khususnya dari Pak Camat dan Pak Lurah. Tapi alhamdulillah selama ini, khususnya di Kecamatan Klojer, tidak ada laporan pengaduan terkait dengan ASN, kinerja ASN di BKPSDM maupun di daerah. Alhamdulillah. Tahun kemarin ada satu, tapi sudah kami tidak lanjuti. Yang lain tentunya harapan kami disiplin ini memang mudah diucapkan, komunikasi mudah diucapkan, tapi harapan kami mari kita komitmen apa yang disampaikan tadi Pak Camat, Bapak Wali Kota, kita kerja bukan karena siapa, tapi kerja karena sanjatan kita, bahwa kita banggakan bahwa kita menjalankan karena amanah, karena Allah SWT, sehingga kita pulang itu berkah. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya ada hal yang kami sampaikan kaitannya dengan peningkatan kinerja. Berbeda sekali tahun 2022-2023 kita menyinggung masalah peningkatan kinerja kaitannya dengan PPP. Tentunya Bapak Ibu menunggu kapan dicairkan, karena posnya sudah tahu, Bapak Ibu saya sudah tahu. Oh, posnya dari PPP sudah ada. Oh, nggak cair gitu. Saya sedikit menyampaikan bahwa PPP ini pertama dalam rangka meningkatkan kinerja Bapak Ibu, karena PPP bukan hak adalah sesuai undang-undang kepegawaian. Pertama gaji, kedua cuti, ketiga pensiun, keempat kesejahteraan, kelima perlindungan. PPP nggak ada. Bahwa PPP ini adalah kebijakan Bapak Wali Kota Malang, karena setiap kebijakan pemerintah daerah tidak sama melaksanakan pemberian PPP. Tujuan PPP dalam rangka meningkatkan kinerja, tapi saya lihat laporan tadi masih ada yang terlambat. Dan yang sakit mudah-mudahan teman kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan bisa melaksanakan tugas kembali. Masih ada yang terlambat, sehingga akan terus terang akan berdampak kepada pelayanan masyarakat. Maka harapan kami, mari kita saling bersinergi, meningkatkan kinerja, meningkatkan pelayanan, dan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Kembali pada hak bahwa PPP itu bukan hak, tapi dalam rangka meningkatkan kinerja, dalam rangka meningkatkan kinerja. Perbedaan tahun 2020, 2022-2023 ini sudah akan ditetapkan di bagian hukum karena sudah mendapatkan rekomendasi. Mudah-mudahan segera bisa dilaksanakan dan dicairkan dengan catatan pertama, mari Bapak Ibu tunjukkan kinerja, karena itu ada parameter instrumen yang pada Bapak Ibu. Pertama, komposisinya berbeda dengan 2022. Tingkat kehadiran hanya 30%. Tingkat kehadiran 30%. Dan admin sudah tidak boleh bisa mengotak-atik terlambat, diatur, yang pulang sebelum waktunya diatur sudah nggak bisa. Karena tahun 2023 kami diperintah oleh pimpinan semua sudah dikendalikan oleh BKPSDM. Bapak itu terlambat akan ketahuan, potongannya ya lumayan.
30%. 10% budaya kerja. Budaya kerja salah satunya, satu, tertib ketepatan pengisian LHKPN sama LHKSN. Kalau Bapak Ibu tidak tertib, terlambat, maka Bapak Ibu akan dipotong 10%. Misalnya Pak Camat yang terlambat, maka semuanya dipotong, bukan hanya Pak Camat. Kedua, tertib laporan keuangan. Manakala laporan keuangan, pejabat penatausahaan keuangan maupun bendaranya terlambat, laporan keuangan yang semestinya sudah harus disampaikan melalui UPD terkait, Bapak Ibu akan dipotong lagi 10%. Yang terlambat siapa? Dari keuangannya, ya udah minta aja 10% ke bendaharanya. Kenapa terlambat? Itu adalah budaya kerja, kolektivitas, kinerja bersinergi. Artinya jangan. Yang kedua, pengisian SKP, perjanjian kerja, Bapak Ibu. Ini sedang kami evaluasi. Namun tahun kemarin ada TPT cair sampai bulan Mei, SKP-nya belum. SKP-nya Bapak Ibu kalau sudah mengisi mau kenaikan pangkat, kalau nggak kenaikan pangkat, nggak pakai penting. Padahal itu sekarang dengan Permenpan yang baru, Bapak Ibu akan kelihatan, nampak. Ini yang juga akan menentukan. Bapak Ibu SKP terlambat, salah satu aja akan dipotong 10%. Yang lainnya kaitannya dengan hukuman disiplin. Bapak Ibu kena hukuman disiplin. Disiplin ini bermacam-macam sebab terkait dengan sanksi hukuman disiplin. Salah satu yang saya sebutkan tentang disiplin jam kerja. Bapak Ibu ternyata tidak masuk 10 hari berturut-turut tanpa sah, tanpa keterangan yang sah, diberhentikan sebenarnya. Bukan saya memberhentikan, tapi peraturan PP 21 2024 diberhentikan dengan hormat. Tapi sekarang sudah tidak ada sanksi hukuman, tidak dengan hormat, tapi diberhentikan dengan hormat. 10 hari berturut-turut. Kalau 12 hari artinya tidak berturut-turut, dimungkinkan Bapak Ibu akan diberikan hukuman sanksi, hukuman disiplin sedang. Begitu berikutnya bisa 18 hari, 21 hari, bahkan 28 hari baru sanksinya mengarah ke disiplin berat. Perwal yang baru yang nanti tentunya segera kami sosialisasikan, Bapak Ibu kena hukuman disiplin sedang aja, sedang. PPP-nya dipotong 25% selama 6 bulan. Maka kita tidak ingin BKPSDM yang BKAD Bapak Ibu dipotong karena tidak karena jam kerja, mari Bu. Tapi tidak cukup Bapak Ibu melaksanakan hanya mengikuti jam kerja absen, jam 4 pulang, ya udahlah gugur kewajiban, tidak seperti itu. Maka tentunya harapan Pak Camat tadi sudah. Terus kita akan ada evaluasi kinerja, nampak hasilnya ada. Salah satu contoh aja, penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran nampak akan kelihatan. Progresnya nanti per triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 nampak. Tapi harapan tahun 2023 sudah tidak ada kegiatan yang untuk triwulan 4. Triwulan 3 sudah tuntas, selesai. Kecuali yang rutin. Ini harapan pemerintah, mari kita berkinerja dengan hati-hati. Tadi disampaikan, disinggung dengan Pak Camat kaitannya dengan BPK. Pengalaman saya di BPKAD 4 tahun. Pertama, pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan peraturan undang-undangan, asas efisiensinya harus ada, asas kepatutan harus ada, dan transparan. Kalau Bapak Ibu tidak transparan, tentunya akan menduga-duga, akan menjadi prasangka-prasangka yang karena tidak transparan. Karena BPK prosesnya bukan hanya pada proses administrasi, tapi baik proses bisnis, proses sampai kepada pertanggungjawaban.
Tentunya diawali dari tertib administrasi. Manakala tertib administrasi sudah tidak tertib, maka itu pintu masuk PPK. Berarti kalau administrasinya sudah tidak tertib, di lapangan pasti ada kejanggalan-kejanggalan. Itu bisa dipastikan. Kalau diawali dari proses dengan tertib administrasi, ini pengalaman kami. Pada saat nanti misalnya diminta data, Bapak Ibu, data kelengkapan, segera disampaikan melalui inspektorat, karena di sini di bawah inspektorat BPK. Kalau Bapak Ibu tidak segera, pasti ada apa? Kenapa? Pakai pasal gregetan. Oh, berarti ini ada apa-apa ini. Maka kalau diminta data, segera. Saya yakin semua Bapak Ibu di tingkat kelurahan maupun kecamatan diminta berkas atau sifatnya dokumen oleh BPK. Kita selama ini sudah tidak ada kendala dan proses pemeriksaan sampai sekarang berlanjut. Yang lainnya Bapak Ibu kembali kepada PPP. Mari kita 10% ada budaya kerja. Yang kedua LHKPN, LHKSN, laporan keuangan, termasuk SKP, ada ketepatan. Budaya kerja untuk bersama-sama bersinergi, jangan sampai satu terlambat, mari kita bantu. Kami menjunjung tinggi tentang tugas pokok fungsi, karena keterbatasan tenaga pelaksana saat ini, mohon maaf, saat ini 2022, 2023 sampai sekarang belum ada pengangkatan CPNS, tapi hanya direncanakan P3K. Tidak menutup kemungkinan tenaga pelaksana yang saat ini, banyak pelaksana yang punya kemampuan dengan pertimbangan tim penilai pejabat, banyak yang promosi, juga banyak yang pensiun, sehingga kami kesulitan, semua OPD kesulitan tenaga pelaksana. Maka optimalkan Bapak Ibu dengan kinerja Bapak Ibu, walaupun misalnya di tingkat kelurahan tidak ada jabatan struktural yang disetarakan fungsional, tapi jangan, saya menghimbau, karena harapan pemerintah pusat ASN ini ASN yang lincah, yang fleksibel, cepat. Artinya jangan, saya kan kasih, kan harus tetap satu, saya masa ngetik sendiri, jangan. Karena di jajaran dinas, badan, pejabat struktural yang sudah disetarakan, sudah tidak lagi. Maka yang ada adalah teamwork. Artinya tim yang bekerja tanpa harus memberikan, loh saya kan kasih, masa saya ngetik, tidak ada. Tugas pokok fungsi saya junjung tinggi, tapi pekerjaan kolektivitas saya juga lebih menjunjung tinggi. Misalnya salah satu kasih atau masa itu selesai, itu kan tugas pokok fungsinya Bapak Ibu, saya pulang aja misalnya selesai, bukan seperti itu. Saling membantu, jangan loh tugas pokok fungsi saya selesai, yang penting TPP saya penuh, jangan. Kasihan Pak Lurah, kasihan Pak Camat. Saling membantu, karena kita mencari staf tidak mudah untuk menambah staf. Guru, penyuluh, termasuk pustakawan, juga termasuk para medis. Saat ini tidak ada CPNS, memang kami menjadi krisis. Artinya mari manfaatkan Bapak Ibu kinerja, kolektivitasnya ada, sehingga harapan bisa berkinerja lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit kaitannya dengan disiplin, kaitannya dengan kembali ke hak. Hak Bapak Ibu selain gaji adalah cuti. Cuti itu adalah hak, tapi hak bersyarat. Pangkat itu juga hak, tapi khususnya reguler, tapi hak bersyarat. Pensiun itu hak, tapi hak bersyarat, tidak otomatis. Tapi dalam pelayanan BKPSDM, saya sendiri pensiun Bapak Ibu tidak perlu mengusulkan, otomatis pada saatnya usia 58 otomatis. Asalkan data Bapak Ibu lengkap, jangan otomatis. Kedua, layanan kami gaji berkala, kenapa ditarik oleh BKPSDM tahun 2023? Kami mengevaluasi ada gaji haknya PNS
banyak yang terlambat. Dan di Simas kami itu tumpang tindih. Banyak yang terlambat bukan di Kecamatan Groget, tapi di dinas lain. Saya rasakan di dinas pendidikan, karena guru banyak dilaksanakan secara manual. Kami tahun 2023, kami tarik, semua kami proses, insya Allah sebelum PMT, jatuh temponya harus diberikan, termasuk pangkat. Pangkat tidak perlu berkas, hanya cukup disimas saja. Begitu juga pangkat reguler, sudah ada data nilai SKP, Bapak Ibu tidak perlu mengusulkan, otomatis. Nah, ini bagian layanan BKPSDM, termasuk kaitannya dengan cuti. Cuti memang ada beberapa jenis cuti. Tentunya Bapak Ibu harus tahu tentang cuti. Ada 6 jenis cuti. Cuti misalnya cuti tahunan, cuti sakit, cuti alasan penting, cuti di luar tanggungan negara. Kita singgung ke alasan penting. Tentunya ini Bapak Ibu harus mengetahui apa sih Pak alasan penting itu bisa digunakan. Di samping cuti besar, alasan penting maksimal 2 bulan. Manakala orang tua, mertua, saudara, istri, anak yang sakit keras atau meninggal dunia, boleh alasan penting. Kedua, untuk Bapak Ibu izin melaksanakan nikah. Nikah ini nikah pertama, bukan nikah kedua. Kalau nikah kedua yang nggak boleh. Bisa, alasan penting 2 bulan, berbulan madu, silakan. Tapi nikah yang pertama, bukan yang kedua. Yang lainnya juga masalah izin terlambat. Nggak ada peraturannya itu, izin terlambat nggak ada. Nggak ada peraturan tegas, Pak saya izin terlambat, nggak ada. Ya udah, terlambat. PPP dipotong. Nah, kalau Bapak Ibu ya upayakan, misalnya tidak ada alasan, Pak saya rumahnya jauh, Pak alasan saya padat. Kan kalau sudah tahu, kalau jauh ya berangkatnya diatur, jangan sampai terus terlambat karena alasan jauh. Begitu juga Pak macet, sudah tahu macet masih terus-terusan terlambat. Itu bukan alasan klasik. Nah, kemarin pada saat di Merkur kemarin Bapak Wali Kota langsung absen. Yang tidak hadir bukan hanya Bapak Ibu tingkat pelaksana advokasi, tapi Bapak Wali Kota tingkat kepala dinas, kepala sekolah, camat, lurah, ya di absen. Langsung diberikan sanksi. Karena kami juga diberikan tugas oleh Pak Wali seperti itu. Yang lainnya Bapak Ibu masalah pensiun. Dikit. Pensiun kami singgung bahwa dengan Undang-Undang Nomor 5 2014 mencabut Undang-Undang Nomor 43 maupun 8 tahun 74, namun Undang-Undang pensiun sampai sekarang belum dicabut, yaitu Undang-Undang 11 tahun 69. Pensiun itu ada beberapa jenis. Pensiun karena batas usia pensiun, bisa 58, bisa 60. Pensiun karena meninggal dunia, kadang-kadang Pak belum waktunya 58 sudah meninggal dunia, pensiun. Pensiun karena sakit keuzuran jasmani dan rohani, pensiun karena dinyatakan hilang, pensiun karena dikenakan hukuman disiplin berat, pemberhentian dengan hormat, dengan catatan usia maupun masa kerja memenuhi syarat. Ini pensiun. Tapi harapan kami semuanya adalah kita pensiun normal saja dengan tidak ada catatan. Pada saatnya pensiun kita bisa menikmati. Berapa Pak pensiun? Sampai sekarang belum dicabut. Pensiun itu diterima 40 sampai 75%. Jadi Bapak itu sudah bisa menghitung. Hitungannya 2,5% kali gaji pokok kali masa kerja. Berapa? Jangan nanti Pak masa kerja pensiun saya kok sekian. Kalau di luar Pak pensiun boleh nggak? Sekarang katanya dapat 1 miliar. Kalau itu ada, saya mungkin yang daftar duluan. Nah, ini juga Pak Camat mau ikut. Itu hanya isu saja. Maka pensiun ini jangan Bapak Ibu kena informasi, waduh lumayan pensiun 1 miliar 3.
sampai 75% dari gaji pokok, bukan dari gaji pokok plus TPP, bukan. Kita Bapak Ibu persiapkan, kalau harapan kami mari kita pensiun dengan ya normal, dengan tidak ada catatan. Katanya Pak Sekda yang lama, Pak Idris saya ingat, selesai pekerjaannya, selesai masalahnya. Jangan selesai pekerjaannya, pensiun, masalahnya belum masih dipanggil oleh APH. Jangan. Kalau bisa pensiun dengan tidak ada catatan, dan kami insya Allah di BKPDM akan melayani Bapak Ibu tanpa harus datang, karena kami sudah tidak menggunakan beberapa berkas yang masuk ke BKPDM. Kiranya itu Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau penyampaian kami ada hal yang kurang berkenan. Tentunya nanti mohon Pak Camat, Pak Sekda nanti daftar hadir, sementara kami rekam, kami laporkan kepada Pak Wali maupun Inspektorat yang terlambat maupun mudah-mudahan yang tadi juga segera diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala BKPSDM, datanya disampaikan. Siap, gerak. Amali tugas. Wah, mulai. Selesai. Apel selesai. Dilanjutkan rapat internal untuk seluruh jajaran juga. Tukarkan.